Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nindi. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis indeks Minfa 18. Bisa di next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Aulia Magistrani Ruden dengan NRP 02. Kedua ada Muhammad Firman Syafrayogi dengan NRP 014. Dan ketiga ada saya sendiri, Andi Muhammad Hakim dengan NRP 030. Bisa di next. Ini untuk outline presentasi kami. Bisa di next. Oke, untuk yang pertama adalah profil indeks Minfa 18. Bisa di next. Untuk pengertian dari indeks Minfa 18 sendiri merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor infrastruktur, penunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Indeks Minfa 18 ini diluncurkan dan dikelola bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau dikenal juga PT SMI. Bisa di next. Kemudian untuk sejarah dari PT SMI sendiri, yang pertama adalah buruknya kualitas infrastruktur Indonesia yang mendorong pemerintah untuk membentuk program percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang biasa disebut dengan MP3EI atau dikenal juga Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia. MP3EI ini dirancang agar dapat mendorong Indonesia masuk 10 besar perekonomian dunia pada tahun 2025 yang nanti dengan total gross domestic product-nya sebesar 4,5 triliun US dollar melalui pembangunan infrastruktur. Yang kedua, dalam menunjang program percepatan pembangunan infrastruktur ini, diperkirakan pemerintah membutuhkan pembiayaan ribuan triliun rupiah selama periode 2019 hingga 2014. Sebagai katalis dalam memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, pemerintah Republik Indonesia mendirikan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau dikenal dengan PT SMI pada tanggal 20 Februari 2009. PT SMI Persero ini mengembangkan mandat sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur. Oke, bisa di next. Oke, kemudian adalah selanjutnya sejarah Minfa 18. Yang pertama, PT SMI melihat adanya peluang di pasar modal Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dalam menjalankan mandatnya ini, PT SMI bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan BEI untuk membentuk indeks yang berisikan saham-saham yang bergerak pada sektor infrastruktur yang diberi dengan nama indeks Minfa 18. Untuk indeks Minfa 18 ini merupakan indeks yang terdiri dari 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor infrastruktur dan pendukungnya yang diluncurkan pada tanggal 31 Januari tahun 2013. Oke. Kemudian adalah sektor-sektor dari indeks Minfa 18. Yang pertama ada infrastruktur, yang kedua ada penunjang infrastruktur yang terdiri dari industrial, basic material, dan energi. Yang ketiga ada pembiayaan infrastruktur yang berasal dari sektor perbankan. Oke, selanjutnya adalah materi bab 2 yaitu konstituen industri. Bisa di next. Demikian ini untuk keseluruhan emiten indeks Minfa 18. Bisa di next. Selanjutnya adalah metodologi perhitungan indeks. Di sini kami menggunakan metode Capit Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Average. Jadi metode ini adalah menghitung pembobotan pada indeks saham dengan menggunakan kapitalisasi pasar free float sebagai bobot. Demikian untuk rumusnya. Di next. Selanjutnya adalah sampel dari indeks Minfa 18. Di sini kami menggunakan perhitungan Slovin. Demikian untuk rumusnya. Jadi dari perhitungan sampel emiten untuk analisis indeks Minfa 18 didapatkan dari total 18 emiten anggota indeks terpilih 11,8 emiten yang dibulatkan menjadi 12 emiten sampel yang akan mewakili indeks Minfa 18 untuk dianalisis. Oke, kemudian masuk ke bagian analisis. Yang pertama ada sektor infrastruktur. Jadi untuk sektor infrastruktur ini merupakan jenis usaha yang meliputi penyediaan energi, sarana transportasi, telekomunikasi, serta bangunan infrastruktur dan jasa-jasa penunjang.
Demi mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan analisis pada PT Telkom dan PT Sarana Menara Nusantara. Oke, yang pertama ada analisis fundamental pada PT Telkom Indonesia Tbk. Jadi berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa data di samping menunjukkan bahwa perusahaan mengalami fluktuasi pada harga saham selama 5 tahun terakhir. Perusahaan mengalami kenaikan harga saham tertinggi terjadi pada tahun 2021. Selain itu, dapat diketahui bahwa analisis rasio keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir sedang tidak stabil karena terdapat fluktuasi pada net margin, return on equity, dan return on asset. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Oke, kemudian masuk ke bagian analisis teknikal pada PT Telkom Indonesia Tbk. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya fase bullish pada pertengahan tahun 2021 sebab indikator MA memotong garis sinyal yang mengarah ke atas. Sedangkan pada indikator Bollinger Bands dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami volatilitas pasar yang tinggi pada pertengahan tahun 2018 hingga 2019. Selanjutnya, pada indikator MACD menunjukkan bahwa terdapat potongan garis sinyal yang mengarah ke bawah sehingga saham mengalami downtrend pada pertengahan tahun 2019 hingga 2020. Oke, bisa di next. Oke, yang kemudian adalah analisis fundamental pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa nilai agregat perusahaan semakin besar karena terdapat kenaikan pada market cap selama 5 tahun terakhir. Sedangkan berdasarkan analisis rasio keuangan selama 5 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan pada net margin, return on equity, dan return on asset sehingga berdampak buruk pada kinerja perusahaan. Hal ini dapat disebabkan dari penurunan pendapatan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Oke, kemudian masuk ke bagian analisis teknikal pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya fase bullish pada awal tahun 2021 hingga akhir tahun 2021 sebab indikator MA menunjukkan adanya perpotongan garis yang mengarah ke atas atau disebut juga golden cross. Sedangkan pada indikator Bollinger Bands menunjukkan bahwa perusahaan mengalami volatilitas pasar yang tinggi pada pertengahan tahun 2020. Sedangkan selanjutnya perusahaan juga mengalami volatilitas pasar yang rendah pada akhir tahun 2018. Selanjutnya, indikator MACD memotong garis sinyal ke bawah sehingga terjadi fase bearish pada akhir tahun 2021. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab selanjutnya ada analisis prospek indeks. Ada pun tools yang kami gunakan untuk melakukan analisis. Yang pertama ada untuk analisis fundamental, yaitu ada net margin, yaitu merupakan rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkan dan menunjukkan seberapa baik perusahaan mengubah penjualannya menjadi laba. Berikut rumusnya dan fungsi bagi perusahaan sendiri, yaitu semakin tinggi margin laba bersih, semakin baik operasi suatu perusahaan, dan sebagai tolak ukur kesuksesan suatu usaha secara menyeluruh. Kalau ada return on equity atau ROE, yaitu ukuran yang dibuat untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi orang yang membeli sahamnya. Adapun rumusnya dan fungsi bagi perusahaan sendiri adalah menjadi alat untuk menganalisis tingkat efisiensi pemanfaatan modal perusahaan dan menjadi alat pembanding antar perusahaan di industri yang sama. Lalu ada return on asset atau ROA, yaitu salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktif yang digunakan. Adapun rumusnya dan fungsi bagi perusahaan itu memberikan kepastian dan keyakinan terhadap bisnis yang dijalankan agar mampu berkembang. Lalu ada debt to equity ratio atau DER, yaitu rasio utang terhadap ekuitas yang membandingkan antara jumlah utang dengan ekuitas, seringkali digunakan untuk operasional perusahaan dan harus mempunyai jumlah yang proporsional. Adapun rumusnya dan fungsinya bagi perusahaan yaitu mengetahui bagaimana komposisi utang dan ekuitas dari suatu perusahaan dan mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar tagihan atau kredit. Lalu ada earning per share atau EPS,
yang merupakan suatu pendapatan bersih milik perusahaan dalam 1 tahun yang bagi dengan jumlah rata-rata lembaran saham yang sudah diedarkan, yang mana pendapatan bersih tersebut akan dikurangi dengan saham preferen yang dihitung pada tahun tersebut. Adapun rumusnya dan fungsi bagi perusahaan yaitu mempengaruhi harga saham, menghitung price earning ratio, dan transparansi keuangan. Selanjutnya ada price to earning ratio atau PER, yang merupakan suatu gambaran terkait harga saham perusahaan dan juga laba atau keuntungan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Adapun rumusnya dan fungsi bagi perusahaan yaitu memprediksi evaluasi harga saham dan menjadi patokan dalam mengambil keputusan. Lalu ada price to book value, yaitu net asset value pada perusahaan yang dihitung sebagai total aset yang dikurang dengan aset tidak berwujud dan juga kewajiban. Adapun rumusnya dan fungsi bagi perusahaan adalah menunjukkan nilai rupiah aset pada suatu perusahaan dan memberikan gambaran terkait apakah suatu perusahaan bisa dijual dengan harga di atas atau di bawah harga pasar. Selanjutnya untuk analisis teknikal, yang pertama ada moving average, yaitu indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Fungsinya indikator ini bagi perusahaan yaitu mengidentifikasi tren nilai, pembalikan tren terjadi, dan menentukan posisi support dan resistance. Selanjutnya ada Bollinger Band, yaitu indikator analisis teknikal yang digunakan untuk menemukan sinyal beli dan jual dengan mengidentifikasi apabila suatu aset mengalami oversold atau overbought. Fungsinya bagi perusahaan yaitu mengidentifikasi tren aset, sebuah indikator volatilitas, dan memberikan gambaran overbought dan oversold dari pergerakan harga aset. Dan selanjutnya ada moving average convergence divergence, yaitu sebuah indikator dalam analisis teknikal yang menggambarkan hubungan antara dua moving average dalam sebuah tren harga aset. Fungsinya sendiri mengukur momentum pasar, apakah kondisinya telah overbought atau oversold, dan melihat apakah sedang terjadi divergensi bullish atau bearish. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, merupakan kesimpulan prospek investasi pada SM Infra 18 ini. Next. Untuk yang pertama yaitu ada kesimpulan analisis fundamental. Dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa emiten yang termasuk dalam indeks SM Infra 18 memiliki prospek yang cukup baik untuk dilakukan investasi. Jika dilihat dari hasil dukungan analisis, dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya kinerja perusahaan. Namun seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional, perusahaan tersebut mulai menunjukkan peningkatan performa. Sektor yang dinilai memiliki prospek paling baik adalah sektor finansial. Hal tersebut dipengaruhi karena kedua perusahaan sektor finansial menunjukkan performa yang paling baik jika dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Next. Untuk kesimpulan analisis teknikal, yaitu berdasarkan grafik yang telah dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari aktivitas pasar saham di setiap sektornya. Sebagian besar memiliki pergerakan yang cukup fluktuatif untuk periode 5 tahun terakhir, meskipun beberapa dari emiten mengalami fase bearish dan aktivitas pasar saham yang sepi, namun emiten tersebut masih tetap dapat bertahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam SM Infra 18 memiliki prospek yang menjanjikan untuk melakukan investasi. Next. Untuk bagian kesimpulan secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahwa prospek indeks SM Infra 18 cukup menjanjikan dalam segi fundamental dan teknikal untuk investasi masa depan, karena indeks ini mencakup 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor infrastruktur, penunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur, di mana sektor ini selalu diperlukan dalam pembangunan khususnya dalam negeri. Meskipun sempat mengalami penurunan performa dalam beberapa waktu akibat dampak pandemi COVID-19,
Hal ini dapat teratasi seiring pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19, ditunjukkan dengan konstituen indeks memiliki potensi yang cukup besar untuk mengalami peningkatan performa dan terus dapat bertahan dalam kondisi yang sulit. Next. Untuk action kepada indeks sendiri, setelah kelompok kami melakukan analisis dalam bagian fundamental dan teknikal, kelompok kami memberi rekomendasi kepada para investor untuk tidak perlu ragu dalam membeli saham perusahaan pada indeks SM Infra 18 karena memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan performa dan terus dapat bertahan dalam kondisi yang sulit. Tidak hanya itu, prospek indeks SM Infra 18 juga sangat menjanjikan kepada para investor untuk melakukan investasi masa depan, karena indeks ini mencakup 18 saham yang setidaknya dipilih dari sektor infrastruktur, menunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur di mana sektor ini diperlukan dalam pembangunan khususnya dalam negeri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan.